Jadi pada tanggal 8 Mei itu Pak Ade ngasih surat undangan buat kita, buat P5. Tapi dari kelas kita dan juga dari kelas-kelas yang lain itu banyak yang ngeluh karena kita dibagi menjadi beberapa kelompok lagi. Akhirnya Pak Ade itu nyampein keluhan kita ke pihak sekolah dan akhirnya kita itu jadi satu lagi, jadi satu kelompok per kelas buat P5. Nah, kelasku APL 2 itu kebagian dari daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, sama Yogyakarta. Menurut pendapat saya, kunci kemenangan adalah Jawa. Jadi Jawa adalah kunci. Jadi pada tanggal 11 Mei itu kita semua sekelas tuh ngadain rapat untuk membagi-bagi tugas P5. Terus habis pulang rapat, tim yang buat skrip juga tuh langsung buat skrip hari itu juga. Nah, tim pembuat skrip tuh ada 3 orang. Yang pertama itu ada Tia, terus Titi, sama Kenzo. Jadi gua awal-awal tuh diajak sama Rana. Terus gua ya udah, gua kerja nggak sendiri kan, gua gitu sendiri. Terus selain itu juga karena gua pengen ngambil peran berkontribusi buat kegiatan kali lain. Ya, pokoknya gitu lah. Alasan gua kenapa jadi yang nulis skrip karena gue ditunjuk Lana, karena waktu itu Iim pernah bilang ke Lana kalau kelompok K3LH dalam membuat kasus itu adalah yang buat dialognya gue. Jadi itulah kenapa Lana nunjuk gue untuk nulis skrip P5. Dan gue kesel karena skrip P5-nya diubah-ubah terus, nggak nentu, banyak revisi sampai 1, 2, 3, 4 kali, 5 kali. Jadi gue kesel banget karena itu. Jadi waktu lagi nulis skrip itu ada 2 versi. Yang pertama versi kelulusan lagi wisuda. Nah, yang kedua itu ada versi gua sama Kenzo yang temanya lagi akhir semester, habis pada ulangan gitu. Nah, dari 2 versi ini gua ngirim ke grup buat milih versi mana yang lebih cocok. Akhirnya Lana memilih untuk versi yang dibuat sama Tia. Nah, gua tuh sebenarnya nggak apa-apa waktu yang Lana milih versi yang punya Tia karena emang punya gue tuh berantakan dan emang gak tahu mau arahnya kemana. Tapi dari versi Tia, Lana buat pilih untuk di mix aja. Ya, gue sama Tia. Gua milih skrip punya Tia itu daripada punya Tiwi karena punya Tia itu yang pertama dia lebih selesai duluan dan ceritanya itu lebih panjang duluan. Kalau misalnya punya Tiwi kan masih setengah jadi gitu kan, jadi kayak gue repot banget buat ngebacanya dan melanjutkannya. Nah, kalau punya Tia ya gue tinggal revisi dan gue tinggal mengkolekkan lagi sama punya Tia, jadi tinggal gue satuin aja udah. Jadi tuh gue sama Kenzo sempat debat gara-gara skrip. Jadi gini ceritanya, waktu hari Jumat gue minta tolong sama Kenzo untuk anterin ke ruang analisis, itu tiba-tiba Kenzo mengeluarkan keluh kesah dia selama membuat skrip bareng gue gitu loh. Dia tuh jadi kayak ngerasa, Lan kok lo kayaknya tuh terlalu egoiskan banget sih kalau skrip tuh ada di tangan lo sampai lo tuh nggak mau untuk menerima saran gue, kayak lo tuh mengajak teman-teman tuh untuk nggak setuju gitu loh sama saran gue. Dia ngomong lagi sama gue juga langsung ngerasa loh iya juga gitu loh kan. Itu tuh selama hari Jumat literally Kenzo cuman ngobrol sama gue pas hari pulang doang. Kayak dari pagi sampai sore tuh dia nggak mau ngobrol sama gue, anjing, cuman gara-gara gituan doang, mah kasar. Terus abis itu ya gue ngerasa nggak mau nerima sarannya Kenzo karena itu ribet banget. Itu tuh harus perlu ganti A, B, C, D lagi. Tapi ternyata Kenzo bisa mengkoordinasikan itu dan teman-teman gue juga setuju akan itu. Jadi ya udah, gue juga oke. Jadi tuh awalnya kan Kenzo jadi pemeran utamanya. Karena menurut gue Kenzo tuh kayak gimana ya, jadi anaknya Nita tuh kayak kurang gitu, sama-sama badannya gede tapi jadi anak sama emak. Terus jadinya gue deh yang nyaranin kalau ganti pemeran utamanya. Nah, karena gue bingung siapa yang harus ditunjuk jadi pemeran utama, jadi gue nyaranin diri terus pada setuju. Terus jadinya gue deh jadi pemeran utamanya.
Jadi awalnya itu sebenarnya gue nggak expect buat kepilih sih, karena sebelumnya tuh udah pernah jadi peran drama juga. Tapi ternyata kepilih, terus ya happy sih. Ya sama happy juga, soalnya apa sih namanya, gak expect juga sih bakal kepilih kan. Senang aja gitu bisa ikut peran ini. Iya. Terus pas lagi meranin juga kayak enjoy sih, soalnya udah berasa kayak sifat sendiri gitu. Rasa sih pasti sama. Nggak yang gitu. Terus buat minusnya sebenarnya bukan minus sih, lebih kayak kekurangannya gitu. Kalau misalnya mau latihan tuh pada malas-malesan, salah satunya gue juga sih malas-malesan. Terus udah sih, selebihnya seru, enjoy. Jadi gue berperan sebagai temennya Ina yang dirasisin sama Ina, karena tuh ceritanya gue tuh sukunya Madura. Terus pas gue dapet peran itu biasa aja sih sebenarnya, cuma males gitu karena gue malu kan diliatin sama orang-orang pas tampil. Terus apalagi harus ngomong bahasa Maduranya gitu. Bana jadinya ke Panjeria, tapi apa ya? Oleh tak ngerti orang lain. Terus kesulitannya tuh gue harus belajar bahasa Madura lagi. Kayak gue nanya-nanya ke mama gue gimana ngomongnya lagi. Terus di situ udah nggak ada logat-logat Maduranya sama sekali sih. Pas selama latihan tuh seru sih, cuma gue nggak terlalu suka sama salah satu orang yang di dalam drama itu. Tapi nggak apa-apa, karena dia orangnya baik dan dia juga baik sama gue, jadi gue bisa menerima dan mencoba untuk kayak gue nggak boleh nggak suka sama dia gitu. Terus selain itu juga dia tuh di pas latihan tuh seru juga sih, kayak ketawa-tawa. Terus apalagi pas lagi buat koreo yang lagu Aku Indonesia itu seru tuh. Tapi kadang bad mood gitu. Terus kadang tuh malas pas setiap mau mulai latihan, selalu aja ada yang kayak ayo latihan, tapi tuh masih ada yang main TTS, terus main Uno, terus malah ngajakin makan, beli apa. Tapi itu sebenarnya gue sih yang suka beli makan. Oke, jadi di drama itu gue awalnya jadi mamanya Kenzo, tapi ada saran dari Ina kalau misalnya gue jadi mamanya Kenzo tuh nggak lucu, kayak kurang serok aja sih. Akhirnya Ina kayak ngasih pendapat dia buat dia aja nih yang jadi anaknya gue, nah Kenzo jadi suami gue. Terus akhirnya ya udah gue jadi emaknya Ina. Terus habis itu yang ada orang sih, satu orang ya yang gue kurang suka selama P5 kemarin, ya pasti beberapa udah ada yang tahu, tapi gue nggak menyebutin namanya di sini karena takut jadi. Nah terus habis itu, tapi buat semuanya sih gue suka tokohan kalian keren. Jadi gue tadinya dijadiin tante Julia, terus habis itu gue berubah jadi adiknya Nita, terus habis itu gue tiba-tiba jadi Bu Dening, terus habis itu gue tiba-tiba namanya jadi panjang tapi Nita nggak hafal. Terus habis itu gue suka izin ke latihan, terus sama PAT juga nggak latihan. Terus apa lagi? Udah kan, udah gitu aja kayak polis. Terus waktu hari Jumat abis PAT bukan latihan, yang latihan malah itu doang, mana Kenzo ngomong anjing. Terus habis itu apa lagi ya? Besoknya acara, anjir gue nginep udah gitu aja. Terus gue pas ambil lupa dialog, terus gue nanya ke Saskia dialog gue apa, terus dia ya udah biarin aja kalau lupa gitu. Terus sama kita juga lupa dialog, terus gue pelongo. Terus gue segitu aja, capek. Jadi aku sebagai tetangganya Bu Dini, pertama kali diajakin tuh ya mau-mau aja, terus seru juga. Dan pertama kali sih aku dapat peran yang gimana tuh full bahasa Jawa, yang kayak pertama kali juga aku bisa pakai bahasa Jawa. Kalau adikmu ini tak sing dari kota iku. Iya. Pantesan kelakuane kaya ngono. Wong kota. Cagending. Karena emang nggak punya darah keturunan Jawa juga, jadi itu kayak experience terbaru buat aku. Dan itu seru banget ternyata.
Jadi waktu bikin skrip di situ gue ditentuin harus jadi orang yang kampungan. Gue di situ dikatain jadi bos sate, tukang ngiloin besi apa kardus gitu. Terus di situ gue jadi orang Madura, yang dimana gue harus kampungan. Terus gue harus ngomenin orang-orang Jakarta yang suka rasis. Nah, kesulitan di waktu drama langsung itu adalah mengingat skrip karena kerusuhan orang-orang penonton tuh bikin salah fokus gitu. Nah, kelebihannya tuh itu adalah kita bisa kreatif aja sih, gimana kita ngandelin otak kita, gimana kita harus kayaknya ini gue lupa skrip ini, jadi lebih baiknya gue gini. Jadi tuh awalnya aku diajakin baca puisi pas P5, pastinya pertama kaget karena yang dibilangin itu kan sebelumnya kan aku nggak bakal ikutan dong P5, tiba-tiba disuruh baca puisi. Jul, baca puisi dong. Terus gue langsung, apaan baca puisi? Baca puisi buat apaan? Nah terus Kenjo bilang lagi, buat P5 lu bisa gitu. Terus gue bilang lagi, gak mau langsung pakai sound aja karena gue nggak berani, takut. Terus kata Kenjo bilangnya kayak gini lagi, gak apa-apa itu buat jadiin pengalaman biar lebih berani. Terus gue mikir dong semalaman, balik rumah gue kepikiran terus pengalaman. Iya juga. Terus gue ngomong sama orang tua dong, apalagi mama nyuruh kayak gini, ya udah beraniin aja baca puisi biar punya keberanian, gak usah kayak orang nggak jelas, gak takut-takutan. Akhirnya setelah ngomong gitu besoknya tuh langsung aja ikutan puisi tanpa ngomong apapun, langsung lihat dari Lana dah. Pas sampai kelas pertama kali baca puisi pas P5 seru, gak ada orang yang gak disuka. Kalau pas pelajaran latihan P5-nya ada hal yang bikin ribetnya itu karena tuh pengen ngulang, tuh pengen ngomong gak jadi, gak enak. Ada yang mau latihan ini, ada yang mau latihan itu. Sedangkan kan kayak baca puisi ya, lama dong baca puisi, terus butuh kayak takut gak cukup dong ini lagunya, takut gimana, pakai sound aja. Mana Kenjo ngototan, pokoknya harus ke panggung. Jadi ya udah beraniin aja, gak usah pakai sound. Tiwi bilang mendingan langsung dari ininya aja deh, kayak CapCut-nya aja, suara kamu diiniin. Gue langsung mikir lagi, bener daripada hal terhasilnya jelek di panggung, gagal di panggung, mending langsung sound aja dong. Tapi Kenjo lagi-lagi bilang, udah Jul panggung aja, udah ngomong sama Lana bilang itu Kenjonya nggak mau. Gue perhatiin dong kayak Kenjo lah, iya asem banget, mana nggak mau lagi. Nah gue kesel, ya udah otomatis yain aja, beraniin buat ke panggung. Pas pertama kali tampil di panggung, deg-degan parah, sampai mikir kayak gue nggak bisa, gue pengen kabur, gue nggak bisa, gue takut, bener-bener gue takut banget. Tapi pas ditampilkan akhirnya bisa juga dan lancar jaya. Jadi di P5 itu aku tugasnya kan nari. Jadi pasti awal ditawarin tuh ya mau sih, seru gitu mereka bisa belajar nari bareng. Terus jadi kayak ngabisin waktu bareng gitu pas P5. Seru. Jadi awalnya gue tuh nari cuman bertiga, cuman ada gue, Nadia, sama Tiara. Terus karena kita mau 3 daerah, jadi kita nambah 3 orang, yaitu Nurul, Bintang, sama Amel. Nah, kesulitan gue buat narinya itu pas nyari gerakannya, nyari tariannya. Soalnya kan gue kebiasaannya tuh narinya nari Betawi, dan di sini gue disuruh nari Jawa, kayak itu susah. Terus keseruannya tuh karena emang gue udah biasa nari, jadi seru. Sama kesusahannya tuh ada satu, ya pas nyari kostum itu bener-bener susah banget. Kayak mau nyari ke sanggar ini nggak ada, sanggar itu nggak ada, bingung. Terus ada pun dananya gede. Oke. Jadi gue ini sebenarnya tuh nggak ikut masuk ke dalam drama itu, tapi gue di P5 ini tuh sempat ngebantuin beberapa temen gue buat make up. Jadi pertama ini tuh gue make upin Zulfa. Jadi Zulfa ini tuh pas gue make upin gue kayak merasa oke aja. Terus gue juga kayak
merasanya ya udah gue merasa bagus-bagus aja make upin dia. Gue juga merasa kok gue bisa ya, kok menurut gue dia cakep. Nah pas di Okta ini tuh gue merasa gue nggak bisa make upin orang karena gue pas nge-shade mukanya dia itu tuh nggak nyatu sama dia. Gue nggak tahu kenapa, gue kayak muka dia tuh merasa di situ gelap banget. Gue entah yang arwahnya dia yang gelap atau gimana, gue nggak ngerti. Pokoknya intinya gue kayak merasa nggak nyatu aja yang gue make upin buat ke dia gitu. Nah terus di situ juga banyak yang bilang tuh make upnya itu juga tuh terlalu abu-abu karena nggak nyatu ke kulitnya dia. Terus abis itu gue juga make upin Zalfa. Ini orang yang terngeselin sih menurut gue, karena dia tuh di make upin tuh anaknya nggak bisa diem, kayak banyak banget bacot. Rasanya tuh mulutnya itu pengen gue gampar, pengen gue sumpelin spon mulutnya, tau nggak? Di situ tuh gue udah kasih dia foundation, terus dia bilang katanya ini tuh keterangan, ini tuh kegelapan, segala macem dia bilang. Di situ gue kesel banget, gue kayak udah lu mending diem aja, lu mau bagus kan, gue siniin lu, gue make upin. Kalau lu nggak mau, lu gak usah make up sama gue. Tapi di situ dia tetap mau di make upin sama gue. Lagi mau fashion show, gue di situ gue iniin Kenzo. Jadi gue bantu dia buat persiapan, gue bantuin dia pasangin baju, pasangin roknya, terus gue kayak nata dia rapinya gimana. Jadi selesai pas dia drama itu, gue sama dia bener-bener langsung lari naik ke atas. Terus gue langsung pakaiin dia rok, gue bantuin. Terus gue di situ penitiin, gue jarum pentulin biar kebentuk roknya. Nah di situ juga gue bantuin dia pakein itu semua. Gue nggak sendiri, gue bareng sama teman-teman gue yang lain. Dan di situ juga gue bantuin dia buat pakein ini di dadanya dia gitu. Nah di situ gue akalin pakai peniti. Abis itu semuanya udah kelar. Abis itu gue buru-buru lari sama dia, sama Lana bertiga buat turun ke bawah. Dan abis itu kita lihat pertunjukan fashion show dan selesai. Gue berani itu jadi make upin anak-anak. Ya meskipun anak-anak itu kayak recok, rese, nggak bisa diam. Terus juga ada yang ngambil make up, alat make up. Terus gue juga mau pakai tuh kayak ribet banget gitu kan. Nah terus apa ya, apalagi tuh pas fashion show-nya Asia Kenzo. Nah itu kayak buru-buru ke atas buat tuh nyiapin si Kenzo. Itu ribet banget. Udah ada yang rese, teriak-teriak, apa ya inisialnya tuh Olive lah ya. Itu kayak teriak-teriak, ayo buruan. Kan baru pakai rok udah disuruh ke bawah-bawah. Terus itu udah gerah banget, udah mocor-mocor tuh gerah. Ya udahlah gitu. Maupun terus yang kedua itu terakhir juga ada make up gue ada yang hilang. Terus maupun kesel tapi nggak apa-apa lah, tapi tuh make upnya make up emak gue harus dibalikin juga. Ya udahlah, capek ya itu intinya. Oke, jadi di P5 itu gue dapet peran fashion show sama Kenzo. Terus tugas gue juga ngedandanin anak-anak yang bakalan tampil fashion show. Terus kayak pas waktu gue ngedandanin anak-anak tuh sebenarnya seru banget malahan. Soalnya mereka enjoy aja, gue juga ngerasa enjoy. Cuman minusnya itu yang bikin gue kurang nyaman karena pertama barang gue dipakai sembarangan gitu aja sama anak-anak. Terus yang kedua jadi kayak ada yang hilang gitu. Terus kayak jadi nggak jelas minta kemana barang gue. Terus kayak ketiga tuh kayak mereka tuh nggak sabaran, kayak maksud gue ngedandanin orang juga butuh durasi waktu kan, nggak bisa asal cepet-cepet aja. Sekali cepet juga pasti 15 menitan kalau ngedandanin itu. Terus tuh yang terakhir tuh kayak produk gue jadi lebih cepet habis. Terus gue nggak tahu produk gue dipakai siapa aja karena dipakai sembarangan itu kan. Terus kayak waktu gue ngedandanin mereka kan gue juga udah dari diri gue sendiri.
karena gue juga harus tampil fashion show gitu kan. Itu sebenarnya gue keteteran sendiri, kayak takut waktu gue nggak pas, tapi ternyata gue malah menunggu terlalu lama gitu. Terus akhirnya gue hapus lagi makeup gue, terus gue dandan ulang, walaupun kata temen-temen gue lebih bagus yang pertama, cuman gue lebih suka gue yang kedua. Terus tuh pas lagi dipakein baju tuh kayak sebenarnya seru-seru aja, cuman gue pegel banget harus berdiri waktu pasang roknya. Cuman sekarang sabar banget, kasih Oscar. Yang waktu fashion show itu kan si Kenzo juga tampil drama kan, jadi karena cowok tersebut cuma Kenzo, jadi pasangan fashion show gue Kenzo doang gitu. Terus Kenzo tampil drama, terus dia ganti baju, sebenarnya waktunya emang mepet banget, jadi kayak mungkin di atas juga yang ngeganti Kenzo dan gue sendiri. Terus waktu gue udah sampai naik panggung tuh Kenzo belum datang, terus sebenarnya kayak gue ngerasa anjing nih orang mana, lama banget nggak muncul gitu. Gue kan mau sendirian ya, terus kayak pas dia datang sekarang kayak kata gue terus ya udah akhirnya dia udah ada, gue fashion show. Sebenarnya pas fashion show tuh seru, enjoy, terus kayak teman-temannya tuh seru juga, apa bisa diajak kerja sama gitu. Terus kayak yang minusnya tuh cara jalan gue susah, cuman di situ gue suka aja tuh pengalaman pertama kali gue tampil depan umum gitu. Oke, cukup sekian, bye. Sebenarnya sih gue di sini nggak jadi apa-apa ya. Awalnya gue tuh disuruh jadi penyanyi di musikalisasi di P5 Mania. Cuma karena banyak faktor gue nggak ikut latihan, jadi gue kayak lebih baik nggak usah deh, takutnya nanti nggak perfect dan gue malah ngancurin. So gue jadinya fokus di bazar. Ya udahlah, gue jaga-jaga bazar. Terus capek sih, kayak harus disuruh bayar smartfriend, beli smartfriend, karena kalau nggak beli kita harus ngebayar standnya itu tuh mahal banget. Jadi ya udahlah, mau nggak mau kita harus ngebeli dan harus aktivasi tuh. Dan abang-abang smartfriendnya bawel banget, kayak ini kenapa sih, kayak ayo Neng udah belum, yang ini temennya udah belum, diiniin udah belum, kayak ribet banget, tinggal ntar juga bisa di rumah kan. Nah karena gue nggak jadi nyanyi di P5, jadi gue nyanyinya di hari kedua aja sih. Dan di situ gue nyanyi lagu Dewa Kangen. Awalnya gue emang mau nyanyi lagu itu, cuma ada anak yang udah nyanyiin, jadi gue kecewa. Terus gue rewel ngomong sama Lana, maunya lagu kangen aja kan, lagu kangen. Terus kayak mungkin Lana udah kesel ya. Terus akhirnya gue ke tempat yang musik-musik, ternyata kangen gak jadi. Dan posisinya di situ tuh lagi dangdutan. Ya udah deh, akhirnya gak jadi dangdutan. Ternyata gue nyanyi lagu Dewa dan gak nyangka banget gue bisa collab sama Pauli. Itu aja sih. Ya udah, wala bagus, wala ada ayu, wala ayunya gitu sih, wala ayunya lagi Bersama satu orang wanita di sebelahnya. Pantes kelakuannya koyo ngono, wong kota. Seperti ini, basah ya Allah, diinjak lagi. Ini lu sini bareng Dita. I'm so sorry jadi kamu. Boleh nggak sih gue? Ya kayak di ondel. Terserah kamu mau ya, kamu yang mau turun aja kamu ya. Kan lu nggak ngerti sama kamu. Nggak apa-apa ego, ini kan Sebagai tim Hai guys, lagi pada ngapain nih? Lagi kesel gara-gara jam tadi. Udah tripto, aduh, sumpah asli dah. Asli mental health gue juga kena. Terima kasih 10 AKL 2 terbaik. Ini apa ya? Terima kasih ya. Selama bisa tebak setahun nggak, sudah Bapak? jadi remaja-remaja hebat. Bapak bisa Terima tebak kasih. nggak? Apa ya?
Sekilas sih banyak sobekan-sobekan kertas. Makasih. Iya, Pak. Nggak tahu gue, dia goblok.